Selamat siang ya, jumpa lagi dengan channel kami. Kita berada di wilayah Kota Raja ya, atau Trowulan ya. Nah, ini ada keunikan loh, mereview tentang peradaban masa lalu. Nah, di sini tuh ada, kita tadi lewat ya, ada keunikan banyak sekali pemahat. Dan juga kita mendapati kayaknya itu rumah istana gitu, rumah istana yang sangat unik sekali. Dan juga ada apa nih, sepertinya itu berlogo Bhinneka Tunggal Ika ada 2 itu ada orangnya itu tadi. Coba kita masuk ya, dan ada sebuah pancuran arca-arca yang di lokasi ini. Kulon nuwun. Nah, ini lur. Nah, kita dipersilahkan masuk. Nah, ini selamat datang. Dari mana sih, Mbak? Nah, ini lur, kita bersama Kang Muni, penggiat budaya dari Trowulan ya, Kang. Trowulan. Nah, saya kita berbincang-bincang tentang sejarah atau tentang seni, ya Kang ya. Saman kok unik ya? ya beginilah, karena pekerjaan sehari-hari saya bertemu dengan batu andesit, rakotan, cat, kanvas, lukisan. Ini hasil karya semua Kang? Ya, ini hasil karya saya sendiri. Jadi lukisan ini hasil karya saya, dan dominasi lukisan bertema tentang Majapahit. Juga ada beberapa patung-patung ini merupakan replika dari patung-patung berbagai layak teman-teman, tapi untuk edukasi, jadi kita bikin repronya ini. Ini ada Hyang Wijaya atau Aryada, ada Tribona Tunggadewi, ada Suwita, dan beberapa replika dari terakota ini ada juga banyak. Di tempat ini kita bikin memang untuk apa ya, satu tempat edukasi, museum ya? Ya, bisa bukan museum lah, tapi mirip lah, atau galeri. Kang, ini kan jenengan kan sudah punya galeri ya Kang. Pasarannya itu meliputi Indonesia aja atau? Kalau konsumen ya, bayar kita ini selama ini rata-rata lebih banyak condong ke Eropa sama Amerika. Tapi bayar lokal seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Lombok juga ada. Tapi sejak adanya pandemi kemarin kita berhenti ya untuk ekspor. Jadi agak tersendat hampir 2 tahun lebih ya. Pasar kita ini Eropa ini berhenti. Otomatis kita juga harus banting setir mutar otak gimana bisa jalan ya. Akhirnya kita juga produksi beberapa tanaman hias. Jadi tanaman-tanaman ini ada di zaman Majapahit dulu. Menarik juga sih, kita belum pernah ungkap ya. Tanaman-tanaman yang ada di catat di dalam negara Kertagama. Apa itu aja? Ada Brahmasta, ada Bodhi, ada Talas, macam-macam lah. Jadi pohon-pohon di zaman dulu itu, terutama Bodhi ya, Bodhi yang dianggap menjadi satu pohon suci bagi saudara kita yang Hindu sama Buddha. Saya juga lagi budidaya. Terus ada juga sih yang penting pohon wilwa atau maja. Jadi Majapahit itu pohonnya saya juga budidaya juga, dimana ini yang bikin benihnya dari biji, bukan yang benuk ya. Jadi yang memang mengambil luar atau wilwa itu ada juga sih di tempat workshop saya sebelah itu. Jadi di sebelah dari tempat ini produksi patung juga kita budidaya untuk tanaman-tanaman khas Majapahit. Memang konsepnya gitu ya, untuk edukasi sejarah. Edukasi juga uri-uri ya, gimana sih kita banyak belajar dari tempat ini. Karena kita Trowulan ya, dulu bangsa kita besar bernama Wilayah kita ke Majapahit dulu dari Trowulan ini. Tapi setidaknya kita bisa belajar ulang lah tentang sejarah bangsa ini, bangsa yang besar ini, dari tanah yang sama, yaitu di Trowulan. Kan belajar Majapahit nggak harus silsilah, nggak harus situ saja, gimana sih perekonomiannya, gimana agronya, pertaniannya. Cuma
waktu itu, gimana seni rupanya zaman Majapahit dulu, gimana maritimnya. Harusnya sejarah ini bisa menginspirasi kita, gimana sih dulu kita, senior kita yang dulu cepat membuat negara yang besar bernama Wilatikta itu nggak butuh waktu lama, cuma belasan tahun. Ini ada pertanyaan lagi kan. Ini kan lokasi ini bertepatan di Desa Wates Umpak. Ya. Yang di pinggir jalan itu kan tadi ada sebuah kampung yang ada, kita petik, kita ada di shop sana ya. Kampung Gajah Mada. Kok bisa kan disebut? Kampung Gajah Mada ini terinspirasi dari beberapa artikel ya, salah satunya di Negara Kertagama bahwa bilang kediaman beliau Sang Mahapatih Gajah Mada itu ada sisi timur dari Candi Bentar atau Candi Ringinawan. Gitu. Jadi di sini ada memang lokasinya ada di Wates Umpak ini. Dan Wates Umpak menurut cerita legenda masyarakat itu dengan banyak pemuja Kasaiwan. Pemuja Kasaiwan itu Hindu atau Buddha? Majapahit itu sebuah Buddha. Buddha. Iya. Berarti waktu Majapahit ya kan kita Iya. mulai alastri ya kan. Iya. Mulai dari babat tanah pendirian yang diduga itu kalau nggak salah itu di daerah tarik kan. Gitu kan. Karena di situ ada struktur kan. Iya, kalau dilihat dari sejarahnya ya, sebenarnya Trawulan sebenarnya sudah menjadi lokasi yang padat penduduk juga sih sebelum Majapahit. Dari Medang Gambulan dari Musindok ada Candi Brahu, ya, Prasasti Alasantan itu kan bisa diketahui bahwa Trawulan Raya ini dulunya menjadi ibu kota Medang Gambulan setelah Merapi meletus. Itu jadi kalau melihat Trawulan banyak sih peradaban-peradaban yang pernah berlangsung di Trawulan ini. Otomatis mungkin Singasari juga pernah ya, dengan pada waktu ekspedisi Pamalang itu kan mungkin Singasari sudah pernah melihat tentang Trawulan. Berarti di sini tuh dulunya itu ramai sekali ya. Ramai sekali. Pra Majapahit ya Mas. Metropolitan. Metropolitan. Itu. Contohnya yang di Brahu ya kan. Di Brahu itu sampai ke lokasi Bejijong ya, Bejijong di Wahawiara Majapahit itu kan. Coba mungkin bisa dipelajari di Prasasti Alasantan ya. Di situ. Yang kemarin juga ada temuan kan. Banyak. Yang di dekatnya Gemean itu kan bukan Majapahit. Oh iya. Ya kita kan menoreh temuan ya kan yang di kemarin. Prasasti. Apa itu yang Prasasti Gemean. Itu kan tidak jauh dari situ ke barat kan ada Linggayoni, ada beberapa Linggayoni, ada kanal juga bawah tanah, ditarik lagi ke utara itu situs Linggayoninya Berikahulipan. Itu jadi kalau Gemean misteri juga banyak sih di sana situs-situs yang sampai hari ini masih ada dan masih ditemukan, terutama saudara-saudara kita yang jadi pengrajin batu bata merah ya. Mereka menggali tanah itu banyak sekali menemukan sampai hari ini itu masih ada, terutama itu dari pecahan-pecahan tembikar ya kan, keramik betul-betul batu merah. Batu-batu merah yang banyak itu. Kalau batu andesit ada sih tapi minim sih, tapi dominasi di wilayah Trawulan ini lebih banyak ke struktur batu bata merah. Harapannya kan, harapannya bagi pemuda ya kan, supaya tahu akan leluhur kita ya. Harapan jenengan sebagai penggiat budaya dan kita seniman ya. Melihat masa lalu itu ya kayak spion ya, belajar sejarah kayak spion. Kita melihat ke belakang tapi itu berjalan ke depan, di mana sejarah ini bisa menginspirasi kita untuk bisa lebih maju lagi dari sekarang. Ya, lihat aja leluhur kita jauh lebih hebat loh. Cuma berapa tahun Majapahit bisa menjadi negara besar, Sriwijaya. Di mana sih kita menguasai perekonomian dunia? Maritim kita juga bagus. Swasembada pangannya juga dengan Gemari Pahlo Jinawinya itu dapat tempat lama juga. Sehingga sejarah ini bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya dimengerti, tapi bisa menjadi inspirasi. Gimana sih pertanian Majapahit bisa menjadi swasembada pangan pada waktu itu? Iya kan? Atau lumbung padi nasional. Padi itu. Jadi belajar sejarah sehingga bisa menginspirasi gimana sih kita ini mengelola negara, hidup bermasyarakat, sosialnya dulu gimana, sehingga ini menjadi satu acuan bagi generasi yang sekarang. Gimana sih kita ini ada di tempat yang sama, itu Nusantara. Gimana kita menjadi
jati diri bangsa yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggala itu tadi. Jadi belajar sejarah seharusnya bisa menginspirasi, mempererat kerukunan dengan perbedaan, sama-sama bersemangat untuk jauh lebih maju, juga menghormati semua makhluk yang ada. Tang, terima kasih ya. Kita bersama tim dari IMC ya Kang. Oh iya. Ya bukan. Iya, lama sih kita gimana kan? aktif ya di Indonesia Majapahit Channel dengan melek budaya. Singkat aja ini teman lama sih Mbak Mayong ini ya. Waktu kita vlog, belusuan, si kenangan-kenangan manis banyak sih Mbak waktu itu ya. Tapi sebenarnya kita masih tetap produksi Mbak. Tetap produksi, cuman kita ada proyek-proyek yang lain. Dan terakhir saya juga banyak konsen ke beberapa proyek masalahnya. Ada yang di Malang, ada yang di Batu dan sebagainya. Jadi kenapa sih MC lama nggak syuting? Saya sendiri karena jarang di rumah. Iya, sampai kemarin kita ekspedisi Majapahit Timur ya, ke Lombok, Bali sama Sumbawa, menapak jejak Gajah Mada sampai ke sana. Itu sampai berapa hari? 2 minggu lebih kita. Itu lor, yang bisa mau update ya. Yang mau lah sebentar. Jadi salam hangat dari kami ya di Trawulan, dari Indonesia Majapahit Channel. Jadi tetap melek budaya melek. Gitu lor kamu. Kang, sukses Kang. Oh, makasih dan semangat terus untuk teman-teman YouTuber. Jangan putus asa. Terus gas terus. Gimana sih kita menggali masa lalu kita yang sangat hebat. Oke, terima kasih. Melek budaya. Gitu lor keterangannya Kang Muni ya, sebagai penggiat budaya yang di Trawulan dan juga budayawan juga seniman. Makasih Kang. Semoga lestari, terutama itu jejak leluhur kita yang terutamanya dari Wilwatikta atau Majapahit ya Kang.